Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi geografi kelas 11. Kita membahas pada ketahanan pangan dan subtemanya adalah bahan galian industri. Pengertian bahan industri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku. Pengertian bahan baku sendiri yaitu bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Berkaitan dengan bahan bakunya, ada 3 jenis industri, yaitu industri ekstraktif, industri non-ekstraktif, dan industri fasilitatif. Pengertian industri ekstraktif yaitu industri yang menggunakan bahan baku yang diperoleh langsung dari alam. Industri ekstraktif terdiri dari industri reproduksi dan industri manufaktur. Pengertian industri reproduksi sendiri yaitu industri yang bahan bakunya dari alam dan hasil produksinya berupa barang-barang yang baru. Sedangkan industri manufaktur adalah industri yang mengolah bahan baku untuk menghasilkan barang yang akan digunakan lagi untuk keperluan industri lainnya. Sebagai contohnya adalah pertanian, pertambangan, perikanan, atau industri benang. Sedangkan industri non-ekstraktif yaitu industri yang menggunakan bahan baku dari hasil-hasil industri lainnya. Contohnya industri pakaian jadi. Sedangkan industri fasilitatif yaitu industri yang kegiatan menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Contohnya perbankan, perdagangan, dan angkutan. Setelah tadi pembahasan klasifikasi bahan industri, kemudian selanjutnya pembahasan penyediaan bahan galian industri. Bahan galian industri adalah semua mineral dan batuan yang digali dan diproses untuk penggunaan akhir industri dan konstruksi. Beberapa kelompok bahan galian industri sebagai berikut. 1. Bahan industri batu gamping atau kelompok 1A. Batu gamping terbentuk dengan beberapa cara, yaitu secara organik, mekanik, dan kimia. Terdapat di beberapa pegunungan kapur. Endapan batu gamping seringkali ditemukan di gua kapur dan sungai bawah tanah. Batu gamping dapat digunakan untuk bahan bangunan, batu bangunan atau fondasi, lalu kemudian sebagai bahan pertanian atau pengapuran, bahan bentahnya keramik, industri kaca. Yang kedua, bahan galian industri dari batuan sedimen lainnya atau kelompok 1B. Terdapat ada bentonit, lalu kemudian ada bale clay atau bone clay, jenis lempung yang tersusun dari mineral kaolinit yang terbentuk kristalnya tidak sempurna. Lalu ada zeolit, kemudian ada yodium dan mangan. Yang ketiga, kelompok bahan galian industri yang berhubungan dengan batuan gunung api atau disebut kelompok 2. Terdapat ada obsidian, merupakan jenis batuan beku luar. Yang kedua, ada perlit, terbentuk karena pembukaan magma asam yang secara tiba-tiba, warnanya abu-abu muda hingga abu-abu kehitaman. Yang ketiga, ada batuan trace, merupakan bahan galian yang banyak mengandung silika amorf. Lalu yang keempat, ada kelompok bahan galian industri yang berhubungan dengan intrusi plutonik. Terdapat ada batuan granit dan granodiorit
Batuan ini terjadi akibat proses pembekuan magma bersifat asam. Bentuk warnanya berwarna merah, coklat, dan abu-abu. Tepat ditemukannya di daerah pegunungan di mana tempat aktivitas magma. Yang kedua ada gabbro dan periodotit, merupakan batuan yang terbentuk dari proses pembekuan magma ultra basah. Banyak ditemukan pada berbagai di tempat di Indonesia, seperti di Aceh, Sulawesi, lalu kemudian di Kalimantan Selatan. Yang ketiga ada alkali feldspath. Bahan galian ini ditemukan dari pembekuan magma yang bersifat asam dan digunakan untuk industri keramik dan gelas. Yang keempat ada batuan bauksit. Biji bauksit terjadi di daerah tropika dan subtropika, di mana terjadi pelapukan yang sangat kuat. Bauksit terbentuk dari batuan sedimen yang mempunyai kadar aluminium yang relatif tinggi dan kadar besi yang rendah serta kadar kuarsa yang sedikit. Yang kelima ada batuan mica, terbentuk pada akhir proses pembekuan magma yang kentalannya sangat rendah. Dan yang kelima ada kelompok bahan galian industri yang berhubungan dengan endapan residu. Pada contoh batuan ini adalah batuan lempung, merupakan butir-butir halus, dan jika butir-butir tersebut menyatu maka dinamakan batu lempung yang berbentuk dari proses pelapukan batuan beku sebelumnya. Yang kedua ada pasir kuarsa, yaitu bahan galian berupa kristal-kristal silika. Yang ketiga ada intan. Yang keempat ada kaolin, dan yang kelima ada zirkon. Yang keenam ada kelompok bahan galian industri yang berhubungan dengan proses hidrotermal. Salah satunya ada batuan barit. Yang kedua ada batuan gipsum. Yang ketiga ada batuan magnesit, merupakan logam yang teringan dengan berat jenisnya 1,74. Lalu yang keempat ada oker. Oker ini adalah tanah yang lunak terdiri atas campuran oksida besi dan bahan liat. Dan yang kelima ada tawas. Yang ketujuh adalah kelompok bahan galian industri yang berhubungan dengan batuan malihan. Yang pertama ada kalsit, merupakan mineral utama pembentuk batuan gamping. Yang kedua ada marmer atau batu pualam, merupakan batuan hasil proses metamorfosa atau malihan dari batu gamping. Yang ketiga ada batu sabak, merupakan batuan malihan yang berasal dari batuan lempung yang mengalami metamorfosa. Banyak dimanfaatkan sebagai atap rumah industri cat. Yang keempat ada batuan kuarsit, merupakan metamorfosa dari kuarsa. Banyak ditemukan di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, bahkan sampai Maluku. Yang kelima ada batu grafit. Pada umumnya batuan ini berwarna hitam hingga abu-abu tembaga. Grafit sendiri mineral yang dapat berasal dari batuan beku, sedimen, dan metamorf. Oke, materi tentang bahan galian industri serta klasifikasi tentang industri termasuk sebagai ketahanan pangan, karena sebagai penyangga atau kebutuhan perekonomian masyarakat. Salah satunya itu bentuk dari ketahanan pangan sebagai kebutuhan masyarakat pula. Perlu dipahami bahwa industri salah satunya bahan mentahnya dari sumber daya alam, dan sumber daya alam di negara kita sangat banyak, maka harus benar-benar mengoptimalkan bahkan digunakannya dengan sebaik mungkin. Saya tutup materi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.